Jadi ceritanya mau pulang ke Indonesia 1 hari doang teman-teman semua. Jadi perjalanannya lebih panjang dibandingkan keberadaan Uma di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ngapain? Di Indonesia ini sebenarnya lagi mau launching film dan sekaligus bertemu dengan anak-anak TK. Nanti malam langsung pulang lagi ke Mesir. Tadi pagi udah rapat sama Maha Arabik, terus bersama dengan anak-anak. Habis ini rapat lagi di Masjid Al-Mufa, itu siap-siap mau press conference film Gaza dan premiere film Gaza. Doain hari ini berjalan. Ini mau ngapain sih, Ma? Sekarang mau bikin video klip Mars TK Maha. Oke, kita syuting dulu. One day later. Alhamdulillah udah selesai tadi bikin Marsnya ya, one take oke ya. Jadi setelah ini mau lanjut meeting dengan para direktur di Masjid Al-Mufa di pesantren, akan menuju ke pesantren untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pesantren. Dan Uma seneng banget karena Uma sama anak-anak Uma ini mereka pinter-pinter banget, masya Allah, berani-berani. Uma teringat dengan Sulaiman ya. Iya. Sulaiman sekarang makin gemuk. Iya makanya, aduh gagal diet dia ya Allah. Ini guru-guru Sulaiman ini semuanya ini, guru-gurunya di TK Maha. Tiap hari mantengin IG-nya Sulaiman. Iya. Ntar dia pulang insya Allah. Ya udah ya, sekarang mau menuju ke pesantren dulu. Siang nanti habis ke pesantren, habis rapat, habis itu mau nonton film Gaza, habis itu mau press con, habis itu mau menyambut seluruh tamu-tamu yang nonton trailer film Gaza. Malam ini pulang ke Mesir dan belajar. Besok ujian. Semangat. Doain ya. Lancar, semangat Amin. Uma. Nah, sekarang udah ganti baju, sekarang saatnya mau datang ke premiere film, tapi kita mau nonton dulu, mau press con dulu, nanti malam tinggal ganti baju lagi untuk premiere film Gaza. Gaza. Jadi sebenarnya mau cerita sedikit sih, tapi ini lucu ya. Ketika saya berada di Mesir, saya itu adalah pelajar sejati, Mas. Ya, Masya Allah. Nah, sampai di sini kenapa jadi main film ya? Oh gitu ya. Jadi kayak punya 2 kehidupan. Masya Allah. Sana biasa, sini luar biasa. Soalnya luar biasa juga Oh, jadi udah biasa ya? pelajar. Masya Allah. Jadi pelajar, alhamdulillah hari-hari belajar, Di sini hari-hari artis. ngafal. Ya udah, sekarang kita menuju ke lokasi acara. Ini siapa sih yang muncul mulu nih? Let's go. Alhamdulillah udah selesai dari tempat acara tadi. Sekarang menuju ke bandara. Tadi dalam perjalanan dari bioskopnya sampai ke bandara sempat tidur sebentar. Insya Allah nanti ketika di pesawat kayaknya butuh tidur deh. Tidur mungkin 2 jam, habis itu harus belajar karena benar-benar nggak ada waktu lagi. Pelajaran paling susah di kampus menurut Uma. Dan pelajaran di kuliah itu yang paling susah itu menurut saya itu pelajaran tauhid, hadis, sama mantik. Nah, tauhid udah alhamdulillah. Nah, sekarang pelajaran hadis. Kenapa? Karena hadis itu banyak banget dan kita harus menghafal matan hadisnya ya, harus ngafalin secara baik gitu. Dan nggak boleh salah kalau hadis kan. Nah, jadi nggak boleh ngarang gitu istilahnya. Jadi ya sebenarnya ini sih bahannya. Ini dia bahannya. Ini ada beberapa yang harus dihafalin sama ada beberapa lagi yang ada di rumah. Tapi ini belum semua ya guys, ini baru setengahnya.
gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah insya Allah nanti ada perjalanan dari Jakarta ke Abu Dhabi itu perjalanannya berapa jam? 8 jam. 8 jam kayaknya mau hidupin alarm, nanti 2 jam tidur, habis itu sisanya 6 jam belajar. Transit 4 jam, itu juga kayaknya mau dipakai buat belajar juga. Ya gitu. Karena sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman untuk ngafal doang itu butuh waktu 4 hari lah, 4 hari ngafal ya. 4 hari itu dalam artian full time ya untuk ngafal gitu. Sisanya sebelum-sebelumnya itu pemahaman atau membuat ringkasan gitu. 4 hari itu udah aman lah untuk ngafal sebenarnya. Nah, saya cuma punya waktu 1 hari untuk ngafal, teman-teman semua, jadi mohon doanya. Kalau tadi alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Tadi banyak juga yang datang, menteri, wakil menteri, para tokoh-tokoh, masya Allah. Ya semoga film Gaza ini bisa salah satu cara untuk orang ingat lagi terhadap Gaza, atau salah satu cara untuk orang tahu informasi tentang Gaza gitu. Tadi saya sempat bercanda sama teman-teman bahwa saya tuh kayak punya 2 kehidupan gitu teman-teman semua. Jadi kehidupan di Mesir sebagai pelajar sejati yang memang kerjanya cuma kampus, belajar, full time belajar dan bersama anak-anak. Ketika kembali ke Indonesia ya bertugas. Indonesia itu tempat mengabdi gitu. Tempat mengabdi, tempat apa ya, mengabdi kepada umat, kepada masyarakat melalui film kah, atau melalui dakwah kah gitu. Tapi kalau di Mesir itu tempat saya menuntut ilmu. Terus terang waktu di Indonesia tuh sempat berpikir kapan ya punya waktu yang panjang untuk bisa ngafal Quran dengan tenang, untuk bisa belajar dengan tenang. Karena terus terang selama di Indonesia nggak bisa belajar fokus gitu, karena kerjaan banyak sekali dan harus menjamu para tamu, harus banyaklah hal-hal yang harus dilakukan. Tapi ketika di Mesir saya punya waktu yang banyak untuk bisa belajar dan menghafalkan Quran dengan tenang gitu. Itu satu impian dari zaman dulu yang baru terrealisasi sekarang. Jadi ya, alhamdulillah semuanya disyukuri. Perasaannya gimana ya? Perasaannya tuh beda gitu. Ketika dari Mesir, meninggalkan Mesir menuju ke Indonesia, ada perasaan sedih. Kenapa? Karena saya ngerasa Mesir udah jadi rumah ya. Karena memang anak-anak semua di sana kan. Ada perasaan sedih ketika kembali ke sini. Nah sekarang ketika ninggalin Indonesia ada sedih juga. Karena ninggalin Maskan Hufaz gitu. Jadi kayak di Maskan Hufaz kan ada teman-teman yang lagi berjuang juga gitu. Dan mereka bilang ya mau pergi lagi gitu. Jadi ninggalin orang tuh sedih ya, perasaannya sedih gitu. Cuman ya hidup harus terus berjalan dan saya nggak bisa di Indonesia terus. Kalau di Indonesia terus nanti pesantren nggak bisa berkembang, anak-anak di pesantren juga nggak bisa mengglobal gitu. Jadi harus pergi ke Mesir untuk apa? Untuk membuka cakrawala, membuka pintu supaya teman-teman berikutnya bisa lebih panjang langkahnya gitu. Gitu sih. Jadi ke Mesir tuh bukan serta-merta mau belajar untuk diri sendiri atau untuk anak-anak doang, tapi sebenarnya membuka jalan supaya tahu dunia luar, supaya teman-teman di pesantren khususnya itu juga bisa mengglobal gitu. Soalnya Indonesia rasanya nggak oke ya kalau kita cuman katak dalam tempurung gitu, di situ aja nggak bisa. Kita harus menjelajah kemana-mana. Nah, sayanya harus pergi lebih dulu supaya bisa membawa gerbong ini menuju ke dunia global bersama-sama gitu sih. Oke gitu ya teman-teman semua. Hari ini tadi Ricis datang juga, Cindy datang juga, alhamdulillah. Walaupun saya tahu rumah mereka jauh banget, tapi mereka support. Sebenarnya Ricis launching filmnya 2 hari lagi. Assalamualaikum, baikullah. Ke Beijing ya. Assalamualaikum Beijing. Tapi saya nggak sempat datang. Tapi bahagia ngeliat perkembangan adik-adik. Adik-adik sekarang sudah bisa mandiri luar biasa dengan kerjaan mereka masing-masing. Kemarin Bunda Cindy juga baru lulus S2-nya, sekarang mau spesialis lagi. Jadi sebagai seorang kakak gitu kayak bahagia gitu bisa ngeliat adik-adik berada di jalurnya masing-masing gitu. Alhamdulillah. Yaudah ya, sekarang saya mau pulang dulu, pulang ke Mesir, pulang ke Indonesia, pulang ke Mesir, dan doain semoga studinya berjalan dengan lancar, karena sampai hari ini saya bisa mengatakan bahwa belajar di Azhar bagi saya itu berat ya, bagi saya berat. Mungkin karena awal-awal kali ya masih adaptasi, tapi nanti mungkin udah lebih lama di Mesir mungkin lebih terbiasa lah. Tapi memang berat lah belajar di Mesir itu berat, mengingat yang dihafal tuh banyak banget. Begitu deh, sekian, thank you udah nonton vlog ini, dan lupa untuk nonton film Gaza, dan teman-teman komen aja di bawah kalau saya main film lagi, teman-teman pengen lihat saya tuh main film apa sih, karena karakternya itu aja ya nggak sih. Waktu kalau main film itu lagi nggak ada karakter lain gitu. Waktu pengen apa gitu yang antagonis ini nggak cocok ya, jadi silat gitu kali ya, belajar silat dulu kayak apa gitu kan, jadi biar sesuatu yang beda gitu. Cuman kadang-kadang terkendala gaya berbusana sih ya kan, busananya
udah begitu gitu, jadi agak-agak susah gitu. Tapi sebagai seorang yang pekerja seni ini tuh pengennya tuh karakter-karakter lain bisa explore gitu, karena dari zaman dulu belasan tahun lalu kayaknya karakternya sama. Kalian pernah lihat nggak sih main film karakter beda? Oh ada ya di film Mesir ya. Di film Mesir ya, film komedi langsung berubah. Nah ini nggak tahu nih, coba kalian wawancara teman-teman ini, kan kalian melihat transformasi Uma hari ini ya, dari Uma begitu berubah jadi Uma jadi begini, berubah jadi Uma begini, itu kalian gimana ngeliat Uma berbeda-beda seperti itu ya? Jadi coba tanyakan lah pada mereka, tanya mereka. Gimana ngeliat tuh mah? Uma nih berbeda-beda, berubah-ubah, Uma jadi bunglon hari ini, tiba-tiba jadi artis, tiba-tiba jadi yang ngurusin santren, tiba-tiba gitu. Coba komentar hari ini gimana ngeliat Uma seharian? Biasanya Uma itu jadi ustazah sih, ini jadi Umi. Sekarang jadi Umi untuk anak-anaknya gitu di panti asuhan. Jadi insya Allah ya gitu. Awalnya kan ketika ngisi kajian jadi ustazah, ini jadi memang membimbing anak-anak untuk jadi Umi, ibu dari segala anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. Beda jauh nggak sih? Sama aja kan? Sama aja lah gitu. Ada sedikit berbeda di bagian ya kasih sayangnya ya. Kalau kajian kan menyampaikan, tapi kalau untuk anak-anak itu kan lebih ke kasih sayangnya. Siapa lagi wawancara? Kapsol. Hari ini Uma tuh menjadi 100 face. Apa itu? 100 wajah. Jadi Uma face. Malu mau Minangnya keluar rumah. Jadi mulai dari rumah itu jadi apa tadi? Apa? Jadi Dapat dulu. Jadi bukan wartawan untuk anak TK tadi. Yes. Terus tiba-tiba jadi direktur. Berangkat tiba-tiba jadi pimpinan pesantren. Oh ya, pimpinan yayasan. Pesantren. Pesantren. Terus jadi artis. Terus Jadi superstar ya. tiba-tiba jadi superstar. Kenapa Mesir jadi pilihan untuk belajar lagi? Mesir pertama karena memang Uma konsentrasinya, kan semua orang konsentrasinya beda-beda ya. Kita harus belajar agama iya, cuman kan ada yang konsentrasinya kayak pegang kamera nih, Robi konsentrasinya di bidang arsitektur, ada yang mungkin di bidang ekonomi, di bidang apa. Uma kebetulan memang di bidangnya bidang agama gitu. Nah, bagi Uma belajar agama adalah Mesir. Jadi memang Uma harus pergi ke Mesir. Nah, kenapa Mesir? Ya salah satunya selain Al-Azharnya, yang kedua karena Mesir itu strategis banget. Jadi dari Mesir ke Yunani 1 jam naik pesawat. Dari Mesir ke UK mungkin 3 jam lah, 4 jam. Kayak dari Jakarta ke Papua. Kita kalau udah ke Papua tuh artinya ke luar negeri, ke Inggris sana tuh. Kalau dari Mesir. Iya, jadi 2 jam udah sampai Mekah Madinah. Kemudian 2 jam lagi udah sampai Jordan, udah sampai Turki, udah Mesir tuh strategis berada di tengah-tengah. Jadi kalau udah di Mesir artinya udah mudah untuk menjelajah kemana-mana gitu. Dan juga udah di Mesir udah dapat undangan kemana-mana, cuman umumnya karena memang belajar terus jadi belum bisa kemana-mana gitu. Nah, Uma dulu tinggal di Batam, Kepulauan Riau, di daerah lah, tinggal di daerah. Rasanya menggapai Jakarta tuh jauh banget gitu. Apalagi luar negeri, boro-boro luar negeri, menggapai ibu kota aja kayaknya jauh gitu. Tapi ketika sudah sampai ibu kota, oh ternyata bisa ya dicapai gitu. Nah sekarang mau menggapai luar negeri kayaknya jauh. Ketika sudah sampai di Mesir, ternyata bisa ya dicapai. Ketika sampai di Mesir kayaknya mau menggapai lain gitu. Jadi bisa gitu. Asalkan kita datang ke tempatnya dan ya mulai meninggalkan tempat yang nyaman untuk apa ya, mencoba sesuatu yang baru lagi gitu. Dan kalau Uma nggak menuju ke Mesir, Uma pikir pesantren akan berjalan di tempat ya. Jadi setelah Uma rasa pesantren Maskal Wafat itu sudah bisa ditinggal dengan orang-orang yang memang udah bisa menjalani, jadi sekarang tugas Uma adalah untuk ngembangin pesantren. Gimana cara ngembangin pesantren? Ya harus dengan di luar negeri. Itulah ya guys, itu udah cukup ya.